Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. sobat pemilih, jumpa lagi dengan saya dalam acara podcast KPU Kota Madiun. Dalam acara kali ini kita akan membicarakan topik-topik kekinian secara deliberatif approach, yaitu sebuah pendekatan yang mengedepankan dialog antara pihak-pihak terkait untuk menciptakan sebuah kebijakan secara strategis. Terkait dengan hal yang lebih menarik, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber yang sudah cukup senior dalam hal penyelenggaraan pemilu, yaitu Bapak Rohani Hidayat dari Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Madiun. Selamat siang Pak. Siang Bu Nurhansa. Alhamdulillah, terima kasih sudah dibantu untuk acara hari ini. Kita akan membincangkan Pak tema yang tidak pernah basi untuk dibahas, yaitu tentang perempuan. Ada apa dengan perempuan? Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di sana disampaikan bahwa para pihak harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, baik sebagai peserta atau penyelenggara pemilu. Kata memperhatikan di sini muncul bukan sebagai hal yang iseng, tapi ada sebuah kewajiban moral kalau menurut saya untuk para pemangku kepentingan memenuhi keterwakilan perempuan dalam kepesertaan dan penyelenggaraan. Baik. Ya, di dalam memahami terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai afirmasi keterwakilan perempuan di dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik itu sebagai peserta pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu. Ya, kalau kita lihat bahwa untuk peserta pemilu itu mulai dari proses verifikasi pengurus parpol, ya, itu juga sudah disyaratkan mengenai keterwakilan 30% di masing-masing pengurus partai politik, yaitu baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Pun demikian, setelah proses verifikasi partai politik, maka di proses pencalonan bakal calon legislatif, di situ pun juga dipersyaratkan kewajiban bagi peserta pemilu, bagi partai politik, per masing-masing tiap dapilnya harus memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Jadi di dalam proses penyelenggaraan pemilu kita sangat menghormati, sangat menghargai peran daripada perempuan ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bahwa selama ini proses demokrasi maupun proses perebutan kekuasaan di negara kita ini, terkadang peran perempuan ini dinomorduakan, sehingga founding fathers yang melopori terbitnya Undang-Undang 7 2017 ini memandang bahwa penting peran wanita, peran perempuan di dalam proses penegakan kualitas demokrasi di negara kita ini, harus ada peran perempuan di situ. Ya, kalau kita lihat sejarah masa lalu kita di Indonesia, banyak di parlemen, di keterwakilan legislatif kita misalkan, di parlemen kita zaman dahulu itu menomorduakan perempuan. Jadi seakan-akan yang bisa menduduki di kekuasaan, menduduki di kepemimpinan
menduduki di jabatan-jabatan strategis di negara kita ini adalah kaum Adam saja, kaum laki-laki saja. Nah, padahal kalau kita lihat realitas yang ada, kemampuan dari perempuan insya Allah juga tidak kurang dari laki-laki, bahkan bisa jadi melebihi itu. Kita lihat beberapa sejarah mengenai perempuan pun juga mengisyaratkan demikian, bahwa banyak juga kita lihat misalkan dari kalau di Islam misalkan pakar hadis pertama itu siapa? Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Dia seorang perempuan yang sangat cerdas sekali, ya, sangat muda, cerdas, dan memiliki kapabilitas yang luar biasa di dalam dia mengeksplorasi hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, demikian juga di Indonesia banyak juga pahlawan-pahlawan perempuan kita, ya, mulai dari Sartika, R.A. Kartini, dan seterusnya. Sampai sekarang pun peran wanita itu sudah semakin meningkat proporsional. Nah, oleh karena itu negara memandang bahwa peran perempuan ini sangat diharapkan bisa berperan lebih aktif lagi di dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia ini. Ya, mungkin itu beberapa hal yang melatar menjadi alasan. Iya. Menarik sekali, nggih Pak Ro. Kemudian dengan keistimewaan yang dimiliki perempuan sehingga mereka mempunyai perhatian khusus dalam hal kebijakan ini pun tentunya keikutsertaan mereka secara konstitusional juga diatur mulai dari syarat. Iya. Apa sih syarat yang wajib dipenuhi bagi perempuan untuk bisa masuk dalam sebagai peserta pemilu atau penyelenggara pemilu? Iya, jadi syarat bagi perempuan sebenarnya tidak ada di Undang-Undang 7 itu khusus syarat bagi perempuan untuk menjadi caleg, itu tidak ada. Artinya semua itu egaliter, semuanya itu equal sama semua. Baik itu laki-laki maupun perempuan, syarat itu harus muncul di sana. Misalkan seperti dia menjadi penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI sampai kemudian Bawaslu RI sampai ke tingkat TPS, KPPS maupun di PTPS misalkan. Nah, itu syaratnya semuanya sama. Jadi tidak ada syarat khusus bagi perempuan di dalam undang-undang itu yang mensyaratkan secara beda dengan yang lain. Nah, oleh karena itu dengan kesamaan inilah maka diharapkan perempuan itu bisa mempunyai hak yang sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai keterwakilan di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini lebih baik lagi. Terutama untuk kepentingan-kepentingan yang mewakili suara perempuan yang notabene mereka adalah pelindung para anak-anak. Ya. Meskipun di dalam prakteknya beberapa perempuan pun juga terkadang tidak mengeluarkan hal itu ketika di parlemen. Nah, ini harapan kita tidak seperti itu, semoga saja ke depannya. Atau bahkan mereka menjadi pendukung kepentingan patriarki. Betul. Seperti itu. Karena mayoritas mereka seperti itu. Jadi karena dia sebuah minoritas ya sudah ikut saja. Nah, gitu. Ini menjadi satu catatan pertama untuk para perempuan ketika haknya sudah difasilitasi secara konstitusional, mereka harus secara optimal juga menggunakan haknya ini supaya ada kebijakan yang berpihak kepada perempuan, begitu. Betul. Kemudian membahas kembali lagi ke masalah keterwakilan perempuan. Seberapa besar keterwakilan perempuan khususnya apabila ditarik ke warga Kota Madiun itu, apakah sudah memenuhi atau kemudian masih jauh? Kalau untuk Kota Madiun saya pikir nyaris kita di angka 30% lebih ya. Iya, dengan mulai dari penyelenggaraan pemilu, berada di penyelenggaraan pemilu. Kalau kita lihat di KPU ini saja, yang perempuan itu sudah tidak 50%. 50% perempuan, 50% laki-laki. Kita lihat di komisioner KPU Kota Madiun itu bahkan 40%, karena perempuannya sudah 2. Nah, gitu. Kemudian kalau kita lihat di
peserta pemilu di misalkan anggota legislatif kita di 2019 kemarin, kita lihat juga lebih daripada 30% keterwakilan perempuan di situ. Nah, artinya bahwa perempuan di Kota Madiun ini mempunyai keaktifan partisipasi yang luar biasa di dalam dia ikut serta meningkatkan proses kualitas demokrasi di Kota Madiun ini. Nah, semoga harapan kita suara-suara wanita yang berpihak kepada kaum perempuan, kaum wanita itu bisa disalurkan dalam sebuah kebijakan-kebijakan publik, ya, kebijakan-kebijakan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Kita seperti itu. Kalau berbicara masalah aspirasi perempuan, sebenarnya kita bukan sedang dalam ancaman ya. Kemudian yang menjadi kekhawatiran itu apabila nanti sampai di tingkat pelaksanaan mungkin masalah apa itu hak suara, hak untuk disuarakan, perempuan itu tidak mendapatkan jatahnya, bahasa ekstrimnya semacam itu yang dikhawatirkan ketika kemudian sudah terjadi seperti penguasaan wahana oleh pihak laki-laki sampai akhirnya Undang-Undang 7 2017 ini benar-benar mengatur. Jadi seolah-olah kan seperti perempuan tidak diberikan porsi, begitu nggih Pak? Tidak diberikan porsi. Selain tidak diberikan porsi, kemungkinan juga perempuan itu juga merasa sebagai kodrati perempuannya, dia merasa ya sudah saya kondisinya seperti ini, ya sudah saya seputar di dapur, kasur, sumur, gitu aja. Jadi dia merasa seperti itu. Nah, oleh karena itu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri perempuan ini harus dikuatkan kembali. Karena kalau kita lihat di negara kita kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Prosentasenya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu perlu pendidikan khusus bagi perempuan. Ya, makanya ada keterwakilan perempuan, ada proporsi-proporsi itu, harapannya perempuan-perempuan ini bisa lebih aktif kembali, bisa lebih meningkatkan kualitas dirinya, sehingga dia bisa bersaing dengan laki-laki di dalam segala aspek kehidupan ini. Terkait dengan masalah semacam itu Pak, apakah ini juga termasuk ada pengaruh budaya? Jadi kenapa kebijakan tentang keterwakilan perempuan ini harus benar-benar diperhatikan dalam artian bukan hanya basa-basi boleh dipenuhi atau tidak dipenuhi, tetapi bahkan maknanya harus begitu. Apakah ini juga termasuk pengaruh dari budaya patriarki kita yang kemudian mendorong ada kebijakan yang mewajibkan ada keterwakilan perempuan 30% minimal? Iya, kalau kami memandang bukan sebuah budaya patriarki itu, saya lebih condong kepada bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa wanita itu merasa dia minder. Ya. Oh gitu. Dia minder terhadap kualitas dirinya. Jadi dari wanitanya sendiri. Iya, sehingga dia tidak pede ketika berhadapan dengan orang lain di dalam publik, itu tidak pede. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi keaktifan partisipasi mereka terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Bahkan bukan hanya peningkatan demokrasi, hampir di semua lini kehidupan itu demikian kita rasakan. Karena memang kalau kita lihat secara anatomi misalkan wanita itu kan memang beda dengan laki-laki. Ya, itu sudah kodrati kita. Kalau sudah kodrati, sudah sunatullah seperti itu, ya memang itu yang harus menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak dengan potensi dia untuk meningkatkan kualitas diri dia untuk bisa equal dengan laki-laki di dalam semua bidang. Itu. Jadi kadang ini menjadi perhatian juga bagi sobat pemilih perempuan khususnya ya. Kadang mereka itu tidak terima kalau
dianggap sebagai perempuan yang konteksnya cuma bisa dimiliki. Tetapi di luar pagar laki-laki, mereka seringkali bertingkah yang mengeksiskan diri mereka sebagai perempuan, semacam itu. Baik, terima kasih Pak Karut. Sebelum acara ini kita closing, menyongsong tahun pemilu 2024, apa yang sudah dilakukan KPU Kota Madiun untuk minimal menjaga stabilitas keterwakilan perempuan 30% minimal ini? Ya, yang pertama mengenai kita tetapkan regulasi dari Undang-Undang 7 2017 ini harus kita kawal benar. Jangan sampai ini menjadi hanya sebuah formalitas, ya harus memang seperti itu. Secara normatif harus seperti itu. Lebih daripada itu kita mendorong kepada peserta pemilu, kepada calon-calon penyelenggara dan sekarang menjadi pemilih itu untuk senantiasa terus mengeksplorasi dirinya, terus meningkatkan kualitas dirinya, sehingga nanti pada saat di 2024 mereka benar-benar siap di dalam menghadapi dan siap mengisi keterwakilan, ya, siap berkompetisi menjadi calon-calon pemimpin di Kota Madiun ini. Ya. Baik, untuk closing statement, waduh jadi belibet ngomongnya, karena sudah menjalan akhir acara. Memang perempuan, kalau itu ibu adalah dia di telapaknya ada sebuah surga. Karena itu seorang anak harus berbakti kepada ibu, harus berbakti kepada perempuan itu. Oleh karena itu mari sebagai yang merasa perempuan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya di dalam memenuhi proses kehidupan yang serba, yang terkadang kita tidak menyangka-nyangka ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian akhir acara podcast KPU Kota Madiun pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bincangkan pada hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat sebagai resolusi, kemudian sebagai catatan rekomendasi yang bisa diperhatikan oleh para pemirsa, sobat pemilih perempuan khususnya, apabila tertarik untuk ikut serta untuk ikut serta sebagai peserta ataupun penyelenggara pemilu di Kota Madiun. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel YouTube KPU Kota Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.